Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika mungkin bisa baik. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan nilai optimum dari sebuah sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi kita akan menentukan nilai optimum, apa sih sebenarnya nilai optimum itu, dan bagaimana cara menentukan nilai optimum dari sebuah sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Baik, langsung saja kita mulai video pembelajarannya. Baik, sebelum kita masuk bagaimana cara menentukan sebuah nilai optimum, jadi kita harus tahu. Jadi ada beberapa metode yang bisa kita gunakan di dalam menentukan nilai optimum, yaitu adalah metode uji titik pojok dan dengan garis lidik. Namun pada video kali ini kita hanya fokus ke bagaimana cara menentukan nilai optimum suatu sistem pertidaksamaan menggunakan metode uji titik pojok. Nah, jadi penyelesaian suatu program linear itu memerlukan pengetahuan tentang nilai optimum. Jadi nilai optimum merupakan, bisa dibahasa singkatnya adalah nilai maksimum atau minimum yang ingin dicapai dalam sebuah fungsi tujuan. Jadi ketika kalian di dalam kehidupan sehari-hari kalian misalkan berjualan, maka nilai optimum ini kaitannya dengan bahasanya bagaimana cara mendapatkan laba atau keuntungan dengan sebesar-besarnya dengan meminimumkan biaya atau modalnya. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, jadi harga optimum itu adalah tadi nilai maksimum atau minimum. Biasanya kalau dengan menggunakan titik uji pojok, dia terletak di ujung-ujung daerah penyelesaiannya. Nah, nilai maksimum atau minimum dari suatu daerah penyelesaian tertentu dapat diselidiki dengan cara mensubstitusikan. Ingat, kata-kata mensubstitusikan berarti kita serap ke dalam dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, artinya adalah mengganti. Nah, mengganti titik-titik yang berada pada ujung daerah penyelesaian ke dalam sebuah fungsi tujuan. Jadi nanti ada sebuah fungsi tujuan fx sama dengan ax tambah by. Nah, itu nanti kita akan maksimumkan atau minimumkan. Biasanya di dalam soal nanti akan tertera maksimumkankah atau minimumkankah. Kira-kira seperti itu. Baik, langsung saja kita ke contoh soal. Jadi nilai maksimum dari sebuah fungsi objektif. Jadi ini namanya adalah fungsi objektif atau fungsi optimum, yaitu adalah 2x tambah 3y. Ini yang akan kita maksimumkan. Karena di sini ada kata-kata nilai maksimum. Dari sebuah pertidaksamaan, nah, x tambah 5 kurang dari sama dengan 5. 3x tambah 2y kurang dari sama dengan 12, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0 itu sebagai syarat mutlaknya. Nah, di sini ada dua ini, maka kita fokus ke sini, kita akan menggambar. Jadi langkahnya sama seperti kita menentukan gambar dulu. Jadi kita misalkan x-nya tambah y sama dengan 5, ini yang pertama. Jadi jika x-nya 0 maka y-nya 5. Ini dari mana? Jika x-nya ditutup maka 5 dibagi dengan angka, jika tidak ada angka di sebelah y maka itu 1, berarti 5 bagi 1 itu adalah 5, y sama dengan 5. Nah, begitupun dengan y sama dengan 0, jadi artinya y nya ditutup, 5 dibagikan dengan angka di sebelah x, berarti didapatlah nilai x nya. Jika y nya 0 maka kita memperoleh nilai x juga 5 ya. Maka kita gambar di koordinat kartesius, y nya 5 di sini ya, ini kan y. Pada y berarti kita fokus ke sumbu y-nya 5 di sini, berarti ini 5. Kemudian di sini x-nya 5, berarti di sini kita tandai, baru kita tarik garis. Oke, ingat ada panahnya di atas dan di bawah. Di salah satu ujungnya kita buat persamaan garisnya, yaitu adalah x tambah y sama dengan 5. Nah, titik uji, apa gunanya titik uji? Jadi benar, gunanya titik uji adalah untuk menentukan arsiran dan daerah penyelesaiannya di mana. Nah, kita ganti 0,0 berarti x dan y-nya kita ganti 0, 0 kurang dari sama dengan 5. Jadi ini dibaca yang mana? Ini dibaca yang mana? Yang ini berarti kurang dari. 0 itu kurang dari 5, benar atau salah? Jadi 0 kurang dari 5 atau 0 itu lebih kecil daripada 5 itu adalah pernyataan benar.
Jika pernyataan benar, maka arsiran menjauhi titik 0. DP-nya mendekati. Berarti arsirannya menjauhi. Kalau menjauhi, ini ada garis. Menjauhi di mana? Menjauhinya di atas sini. Oke. DP-nya berarti di bawah. Nah, begitupun sama dengan 3x tambah 2y kurang dari 12. X-nya 0. Tutup 12 bagi 2. Ini 6, berarti dapatlah y-nya 6. X y-nya 0, berarti y-nya yang ditutup 12 bagi 3, 4. Nah, baru kita tandai garisnya, y-nya 6, x-nya adalah 4. Oke, kita kemudian tarik garis salah satu ujung, buat persamaan 3x tambah 2y sama dengan 12, baru kita titik uji. 0 itu ternyata kurang dari 12, berarti pernyataan ini benar. Benar bagaimana? Arsiran menjauhi. Kalau menjauhi berarti di atas, kalau mendekati dia di bawah. Nah, selanjutnya untuk syarat mutlak itu berarti kita harus langsung saja daerah yang negatif kita aksir. Nah, mana DP-nya? DP-nya adalah yang berupa daerah bersih. Oke, ini adalah DP. Nah, kemudian titik uji. Titik ujinya ini 1. Inilah yang dinamakan dengan titik uji atau titik pojok. Nah, setiap pojok-pojok ini adalah titik yang akan kita ujikan, yang akan kita masukkan ke dalam sebuah fungsi objektif atau fungsi optimum. Oke, ada 1, 2, 3, 4 yang berwarna merah ya. Setiap titik ini. Jadi ada berapa titik dari sini? 1, kita 2, 3, 4, ada 4. Nah, kita beri nama huruf A, B, C, D. Biasanya penamaan kita berlawanan dengan arah jarum jam. Oke. Nah, titik A ini berapa sih koordinatnya? Kita perlu, kalau dalam titik uji, kita perlu mencari titik koordinat X, Y. Kenapa? Karena udah dalam fungsi objektif itu ada X dan Y-nya juga. Dia 2X tambah 3Y, bisa 3X tambah 2Y, dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, titik A ini 0,0. Kenapa? Karena dia berada di sini. Ini koordinatnya adalah 0,0. Bagaimana titik B? Titik B kok 4,0. Jadi koordinat itu adalah X, Y. Kalau dia sepanjang sumbu X, maka Y-nya 0. Nah, berarti ini 4. X-nya kan berada di 4 sini. Berarti 4,0. Begitupun untuk yang D. D ini berarti dia kebalikan. Ini yang X-nya negatif, X-nya 0, berarti 0,5. Jadi diingat, kalau pada sumbu X itu X, 0. Jadi tergantung berapa angkanya. Kalau pada sumbu Y itu 0, Y. Y-nya berapa? Misalkan di 4 sini berarti 0,4 dan seterusnya. Nah, titik C ini kita bisa menentukan dari mencari persamaan. Ini kan dia melewati 2 garis. Nah, inilah gunanya ada garis ini dan garis ini. Di setiap ujung ada keterangannya. Kenapa? Karena biasanya nanti kalau di dalam soal, apalagi di ujian nasional, itu garisnya ada 3. Nah, garis ini, titik C ini merupakan titik pertemuan antara garis X tambah 5 nih dengan garis 3X tambah 2 sama dengan 12. Maka kita bisa mencari titik C ini dengan menggunakan sistem atau metode eliminasi. Itu yang paling gampang. Ada eliminasi, ada substitusi, ada eliminasi, substitusi, gabungan. Tapi yang paling mudah itu yang eliminasi. Oke. Nah, titik A tadi berapa ya? Titik A itu 0,0, titik B-nya 4,0 berdasarkan gambar tadi. Titik C ini yang harus kita cari, karena kita nggak tahu, kita nggak boleh mengira-ngira. Dalam matematika harus ada namanya pembuktian. Berapa sih titik C? Maka kita gunakan eliminasi X. Eliminasi itu apa? Dalam istilah kehidupan sehari-hari, eliminasi adalah menghilangkan. Berarti eliminasi X menghilangkan X. Kita lihat persamaan garisnya. Karena tadi ada 2 persamaan, X tambah Y sama dengan 5 dengan 3X tambah 2Y sama dengan 12. Nah, gampangnya adalah untuk eliminasi menghilangkan X, maka angkanya kita balik. Ini sebagai pengalinya. Jadi kalau di sini tidak ada angka, ini adalah angka 1. Kalau di sini angkanya 3, kita balik ini angkanya. Jadi gunanya dikali 3 dengan dikali 1 itu ngikuti ini. Kalau eliminasi X berarti angkanya X kita samakan. Kenapa kok samakan? Supaya dihilang, maka angka di sebelah X itu harus disamakan. Nah, makanya dikali 3. Kali 3 berarti ini semua yang di atas kali 3. 3 kali X, 3X, tambah 3 kali Y, 3Y, sama dengan 5 kali 3, 15.
Kalau di bawah kali 1 berarti masih tetap. Oke. Baru kita apakah kurangkan tambahkan? Kita kan mau menghilangkan X. Di sini tandanya sama, yaitu adalah positif dengan positif. Supaya hilang kan positif itu dikurangkan dengan tandanya dikurang. Jadi kalau ada tandanya sama seperti ini, tandanya dikurang. Negatif dengan negatif pun supaya jadi hilang. Misalkan negatif 2 dengan negatif 2 supaya hilang apa tandanya? Yaitu tandanya adalah dikurang supaya jadi 0. Nah, maka ini tandanya karena kita mau menghilangkan 3x, maka kita kurangkan. Oke. 3x kurang 3x habis, maka sudah tereliminasilah si x. Sisanya adalah y. Jadi kalau kita eliminasi x, kita akan memperoleh nilai y. Jika kita eliminasi y, kita akan memperoleh nilai x. Nah, dapatlah 3 dikurang 2y berapa? 1y. Sama dengan 15 dikurang 12 itu 3. Y sama dengan si Y ini pokoknya kalau misalkan angkanya itu bukan 1 atau 2, pokoknya Y ini dia harus nggak punya teman. Kalau dia ada angka di sebelah Y atau yang dinamakan bahasanya adalah sebuah koefisien ya atau sebuah angka, maka kita harus pindahkan. Pindahkan menjadi apa? Bagi. 3 bagi 1 3. Nah, nanti kalau misalkan di sini 2, berarti 3 bagi 2. Nah, berapa kira-kira? Oke, dapatlah diperoleh Y-nya sama dengan 3. Kalau eliminasi Y berarti angka Y yang kita samakan. Di sini kalau nggak ada angka, angkanya 1. 1 sama 2 berarti kita balik saja. Yang atas kali 2, yang bawah kali 1. Kenapa? Karena kita mau menghilangkan Y paling gampang adalah angkanya dibalik. Oke. Kemudian yang atas kita kalikan 2, 5 kali 2 10, yang bawah kalikan 1 tetap. Nah, tandanya supaya 2y dengan 2y hilang atau habis, maka dikurang. Oke, dikurang. Nah, ini kenapa kok negatif 1? Karena 2 dikurang 3. 2 dikurang 3, 2x kurang 3x itu adalah negatif 1x. Sama dengan 10 kurang 12 itu adalah negatif 2. Seperti tadi dibilang bahwa si X dan si Y ini nggak boleh punya teman sekalipun dia tanda negatif, maka yang ada negatifnya kita pindah. Negatif 2 dibagi dengan negatif 1. Negatif bagi negatif positif, 2 bagi 1 2. Berarti X-nya 2. Maka titik C itu ingat X, Y bukan Y, X. Walaupun kita mencari ketemunya Y duluan, maka X-nya yang kita tulis dulu. Jadi koordinat ini apa sih? Ini koma ini. Koma ini mengartikan bahwa ini X, Y. Berarti 2,3. Baru ketemu D 0,5. Nah, setelah ketemu semua titiknya, berapa koordinatnya, kemudian kita buat graf tabel titik pojok, dan ini adalah fungsi optimumnya tadi. Oke, 2x tambah 3y 0,0. 2 kali 0 tambah 3 kali 0, ini artinya X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0, berarti 2 kali 0. 3 kali 0 sama dengan 0 ya. 2 kali 0, 0. Tambah 3 kali 0 juga 0. Berarti hasilnya adalah 0. Yang B 4,0, berarti X-nya kita ganti 4 di sini. Ini nanti kita ganti 4, Y-nya kita ganti 0. Berarti 2 kali 4 tambah 3 kali 0. 4 ini dari punyanya X, ini Y ya. Berarti sama dengan 8, 2 kali 4 itu 8, tambah 0, 8C pun sama. 4 tambah 9, 13. Dan D 0,5, berarti X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 5. Oke, 0 tambah 15 sama dengan 15. Yang ditanya nilai maksimum berarti kita lihat yang mana. Oh, ternyata yang ini maksimum, maka inilah nilai maksimumnya 15. Jadi, kesimpulannya adalah nilai maksimum dari sebuah fungsi optimum 2x tambah 3y itu adalah 15. Baik, demikian yang Bapak bisa sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa terus belajar, karena matematika tidak bisa kalau tanpa latihan untuk mengerjakan soal. Terima kasih Bapak Iria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.